berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar, selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap, sedia, dan selalu bangga, dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar, selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap, sedia, dan selalu bangga, dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat. Baik, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Saya harap kalian baik-baik saja di rumah ya. Sudah sarapan? Saya harap kamu juga sudah sarapan semuanya, karena menghadapi kenyataan itu tidak cukup dengan senyuman, tapi butuh juga tenaga. Oke. Untuk hari ini materi yang akan saya bawakan itu adalah tentang wawasan Wiyata Mandala. Baik, sebelum saya menyampaikan materinya, saya akan memperkenalkan diri dulu, karena ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, maka supaya kita saling menyayangi, mari kita berkenalan. Oke, perkenalkan, nama saya adalah Apriani Sinaga. Saya seorang guru di sekolah kita SMK Negeri 3 Kota Sorong. Saya mengampu mata pelajaran seni budaya. Oke, sekian perkenalan dari saya. Kita akan mulai materinya. Oke, materinya itu tadi yang sudah seperti saya sampaikan itu adalah wawasan Wiyata Mandala. Anak-anak yang sedang memperhatikan, kira-kira di dalam pemikiran kamu sekarang ini, di dalam kepala kamu sekarang ini, apa sih yang dimaksud dengan wawasan? Apa sih yang dimaksud dengan Wiyata? Apa sih yang dimaksud dengan Mandala? Gitu. Jadi anak-anak, wawasan itu adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat, dan Wiyata itu adalah pendidikan, kata lain dari pendidikan. Kemudian Mandala itu adalah tempat atau lingkungan. Maka kesimpulannya, Wiyata Mandala itu adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat untuk menuntut ilmu pengetahuan. Jadi sekolah itu tempat untuk menuntut ilmu ya anak-anak, bukan untuk mencari pacar atau bukan untuk mencari ketenaran. Saya sekolah di STM supaya saya keren gitu. Jangan ya. Oke, kemudian untuk wawasan Wiyata Mandala sendiri itu ada unsur-unsur di dalamnya. Yang pertama itu kepala sekolah, kemudian ada kepala sekolah, kemudian guru dan orang tua siswa, dan kemudian keluarga sekolah. Kepala sekolah itu adalah tempat lingkungan kita belajar untuk menuntut ilmu, dan kemudian kepala sekolah itu sebagai pemegang wewenang dan tanggung jawab atas penyelenggaranya pendidikan di dalam lingkungan sekolah. Kemudian guru dan orang tua siswa itu harus ada
kerjasama yang erat untuk membangun tugas pendidikan di sekolah. Kemudian warga sekolah itu kita semuanya. Ada bapak kepala sekolah tadi, ada guru-guru, kemudian siswa, kemudian ada TU, itu yang dimaksud dengan warga sekolah. Kemudian sekolah dan fungsinya. Sekolah itu merupakan tempat penyelenggara PBM untuk menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai. Kemudian untuk menuntut ilmu pengetahuan dan kemudian tempat berlangsungnya pembelajaran untuk mencapai pembelajaran yang untuk mengetahui teknologi dan keterampilan. Dan kemudian fungsi sekolah itu sebagai tempat masyarakat belajar karena sekolah itu sendiri memiliki aturan dan tata tertib kehidupan untuk mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan siswa di dalam PBM untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Oke. Kemudian ada prinsip sekolah. Sekolah juga menjadi suri teladan bagi kehidupan masyarakat di sekitar kita dan serta mampu mencegah masuknya sikap untuk perbuatan-perbuatan yang menimbulkan pertentangan. Untuk itu, sekolah kita itu sendiri harus memiliki prinsip. Yang pertama, prinsipnya itu adalah sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Kemudian yang kedua, sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik, ada guru yang mengajarnya. Kemudian yang ketiga, sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil, merata untuk semua siswa. Jadi tidak ada membeda-bedakan kamu ini anak orang kaya, kamu ini anak orang miskin, jadi tidak ada pembedanya. Saya ini misalkan masyarakat asli Papua, saya misalkan ini orang pendatang, jadi tidak ada yang membedakan ya. Kemudian yang berikutnya, sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Jadi anak-anak, selain tadi kamu di sekolah itu sebagai selain tadi sekolah kamu buat sebagai tempat menuntut ilmu, sekolah juga itu bisa dibuat untuk tempat mencari bakat dan minatnya kita. Kemudian yang berikutnya, sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar inteligensi. Kemudian, sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan lain-lain. Yang seterusnya, sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Jadi sikap dan watak kita itu bisa juga ditempah di sekolah. Selain daripada di rumah, di sekolah juga itu harusnya bisa menempa watak siswa, ya. Kemudian yang berikutnya, sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Semakin banyak kita bergaul dengan teman-teman kita yang baik, maka pemikiran kita juga harus bisa lebih dewasa, ya. Kemudian yang berikutnya, sekolah sebagai bagian dari masyarakat untuk belajar. Yang tadi sudah saya sampaikan, sekolah adalah tempat untuk menuntut ilmu, bukan untuk mencari pacar atau untuk ajang passion, ya. Kemudian yang berikutnya itu penggunaan sekolah, ya. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar, tidak untuk hal yang lain. Kembali lagi, tidak untuk hal yang lain selain daripada belajar, selain daripada mengembangkan bakat dan minat. Jangan tempatkan sekolah itu untuk yang lain-lain yang sudah saya jelaskan tadi, contohnya untuk pacaran, untuk menjadi ajang passion supaya dianggap keren. Sekolah di STM supaya keren, di sekolah STM itu kan pakai pakaiannya katalpak gitu, jadi dianggap keren di luar sana. Tidak ya, jadi sekolah itu harus dijadikan tempat untuk menuntut ilmu. Kemudian yang berikutnya, penataan Wiyata Mandala dalam upaya mempertahankan ketahanan sekolah. Untuk menjadikan sekolah sebagai sesuai dengan tujuan dan fungsinya, perlu dilakukan penataan Wiyata Mandala di sekolah. Jadi langkah-langkah yang pertama kita lakukan itu adalah meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sesama warga sekolah, ya. Kemudian yang berikutnya, melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan. Jadi tata aturan sekolah itu bukan hanya berlaku untuk hari ini, tetapi berlaku untuk besok, hari berikutnya, dan seterusnya. Dari generasi ke generasi, aturan yang berlaku di sekolah itu dilakukan betul.
Kemudian yang berikutnya, melakukan koordinasi dengan komite sekolah dan pihak keamanan setempat. Tujuannya apa? Supaya di sekolah kita itu sebagai tempat tadi kita menuntut ilmu itu menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk belajar. Kemudian yang berikutnya, mengadakan penyuluhan bagi orang tua siswa yang bermasalah. Jadi nanti kalau misalkan anak-anak siswa baru yang nanti masuk di sekolah kita SMK 3, jika kamu bermasalah 1 kali 2 kali, maka untuk yang peringatan berikutnya, yang terakhir, yang ketiga, maka akan dipanggil orang tuanya, dilakukan pembicaraan antara guru dengan siswanya, dengan orang tuanya, mencari solusi sama-sama dengan orang tuanya, bagaimana sih supaya anak ini bisa tidak mengulangi lagi kesalahan yang sudah dia lakukan di sekolah. Kemudian yang berikutnya, melakukan pembinaan dan pengembangan keimanan, ketakwaan, etika bermuara Pancasila, kepribadian sopan santun dan disiplin. Jadi untuk yang poin ini itu dilakukan pembinaan dan pengembangan keimanan itu. Jadi setiap hari Jumat di sekolah kita itu ada yang namanya ibadah OSIS, ya, untuk yang beragama Kristen. Untuk yang beragama Muslim nanti dia akan sholat di masjid sesuai dengan waktunya. Kemudian untuk yang ketawaan, etika moral itu kamu akan belajar nanti di mata pelajaran PKN, ya. Kemudian yang berikutnya, pengembangan logika para siswa, rajin belajar, gairah menulis, gemar membaca, dan kemudian itu akan dibekali, nanti akan ada ekstranya, nanti itu akan dibahas lebih lanjut karena ada ekstrakurikuler juga nanti di sekolahnya kita. Jadi untuk poin ini itu yang bagi anak yang rajin-rajin membaca boleh masuk di perpustakaan. Kita punya fasilitas perpustakaan, bukunya lengkap. Kamu mau cari buku apa yang kamu baca, silakan nanti datang di perpustakaan. Kemudian yang terakhir, mengikut sertakan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri. Seperti yang sudah saya sampaikan, nanti akan ada materi tentang ekstrakurikuler ini sendiri, akan dibahas lebih jauhnya. Yang pasti materi kita pada hari ini, ekstrakurikuler di sekolah kita itu sangat penting, ya. Kemudian ada tugas dan wewenang tanggung jawab kepala sekolah dalam melaksanakan Wiyata Mandala. Kepala sekolah sebagai pimpinan, ya, dalam melaksanakan Wiyata Mandala di sekolah dapat melakukan kegiatan-kegiatan supaya tetap berjalan kegiatan di sekolah, ya. Yang pertama itu melaksanakan program-program yang sudah disusun bersama komite sekolah. Jadi program-program itu tetap akan dijalankan. Kemudian yang berikutnya, menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, dan tokoh masyarakat serta pihak keamanan setempat. Yang berikutnya, menertibkan lingkungan sekolah yang baik. Kemudian mengadakan pertemuan rutin baik antara indenstil dan bersifat intern sekolah. Jadi pertemuan-pertemuan itu akan sering dilakukan juga baik antara orang tua dengan guru, baik nanti orang tua, guru dan siswa, ataupun nanti dari pihak komitenya sendiri akan ada pertemuan biasanya. Kemudian menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang ketahanan sekolah. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang bisa diselenggarakan untuk menunjang ketahanan sekolah. Misalnya itu yang biasa kita kenal dengan kelas meeting di acara di hari-hari besar. Biasanya kita melakukan kegiatan-kegiatan supaya di sekolah itu tidak membosankan yang hanya belajar, tapi ada juga kegiatan yang bisa untuk sedikit menenangkan pikiran atau dianggap santai lah, tidak hanya belajar. Jadi ada kegiatan yang bisa mengekspresikan kita punya bakat di sekolah. Kemudian mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala. Dalam rangka pelaksanaan Wiyata Mandala perlu upaya penanggulangan secara dini setiap permasalahan yang timbul sehingga dapat menghilangkan dampak negatif, yaitu dilaksanakan secara terpadu, bertahap dan berlanjut, ya. Jadi ada dua mekanismenya. Yang pertama itu tahap preventif, yaitu upaya untuk meniadakan peluang-peluang yang memungkinkan terjadi
terjadinya kasus-kasus negatif di sekolah, ya. Itu contohnya itu adalah memelihara sekolah dan lingkungan sekolah untuk menciptakan kebersihan dan ketertiban agar siswanya merasa aman dan nyaman di sekolah, ya. Untuk yang berikutnya, menciptakan suasana yang harmonis antara pihak pendidik atau staf dan siswa. Jadi ada bagaimana ya, antara guru dengan siswa tidak selamanya harus kaku gitu. Ada saat-saatnya nanti guru dengan siswa dalam keadaan santai bisa bercanda-canda dan tapi tetap di dalam konteks yang kita sadar bahwa kamu guru, kamu siswa, bagaimana kamu terhadap guru, bagaimana kamu terhadap siswanya. Jadi walaupun harmonis tapi tetap dengan batasan. Yang berikutnya, membentuk jaring-jaring pengawasan atau kontrol dan razia terhadap kegiatan siswa di lingkungan sekolah. Nah, jadi di sekolah kita untuk menindak peluang-peluang yang tadi negatif itu akan ada razia-razia. Misalkan nanti kita ada lagi bagian OSIS bersama dengan guru yang piket akan merazia kamu punya aksesoris yang nggak penting. Datang ke sekolah dengan gelang-gelang yang banyak di tangannya, kemudian pakai anting-anting, atau kemudian mungkin ada yang tato. Ya mungkin tatonya tidak tato permanen, tapi ada yang suka gambar-gambar di badannya. Jadi itu nggak penting. Biasanya itu akan dirazia untuk menindak lanjuti kegiatan-kegiatan kamu yang negatif. Kemudian menghilangkan bentuk-bentuk pemeloncoan pada saat MOS. Jadi kalau misalkan kita MOS-nya tatap muka, tidak boleh lagi MOS itu harus ada penyiksaan-penyiksaan atau ada pun kekerasan fisik. Jadi itu MOS-nya hanya bersifat bagaimana cara membangun antara kakak senior dengan adik juniornya, antara kakak kelas dengan adik kelasnya, bagaimana membangun antara kedekatan wali kelas dengan calon anak walinya. Jadi ya, itu tadi untuk yang bagian pertama, bagian tahap preventif. Kemudian ada yang tahap kedua. Tahap kedua itu adalah tahap represif, yaitu upaya untuk menindak siswa yang telah melanggar peraturan-peraturan dan tata tertib. Nah, ini biasanya itu adalah siswa-siswa yang melakukan pelanggaran yang berat. Misalkan itu pemajakan atau pukul teman atau memprovokasi temannya untuk berkelahi atau tawuran antara sekolah satu dengan sekolah lain gitu. Jadi dia memprovokasi, ya. Bagaimana cara untuk menanggulanginya? Yaitu ya menamaikan para pihak yang terlibat dalam perselisihan baik antara peserta didik dengan orang tua. Jadi kita harus bagaimana memikirkan solusinya antara orang tua dengan anak atau antara anak dengan anak yang tadi bermasalah itu. Kita harus memikirkan bagaimana supaya mereka itu berdamai, ya. Kemudian yang kedua itu adalah membatasi areal tempat terjadinya aksi. Jadi kalau tadi sudah terjadi permasalahan antara sekolahnya kita, misalkan di dalam lingkungannya kita, tidak perlu dibawa keluar supaya tidak terjadi lagi masalah yang lebih besar antara sekolah kita dengan pihak luar. Gitu. Yang kemudian yang berikutnya itu adalah menetralisir isu-isu yang berkembang dan mencegah timbulnya isu-isu baru. Jadi kalau kamu sudah mendapatkan satu misalkan berita yang belum pasti, ya tidak perlu disebarkan ke orang lain, apalagi beritanya itu ditambah-tambahin kata-katanya, dipanas-panasin orang-orang yang mendengarnya, tidak perlu, ya. Apa yang kamu dengar cukup kamu yang mendengarkan sendiri, kamu simpan. Jika nanti beritanya sudah benar, sudah pasti, boleh diceritakan ke teman, tapi bukan berarti ditambah-tambahin untuk memanas-manasi pihak yang lainnya. Kemudian itu mengikut sertakan para ahli untuk mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Biasanya untuk masalah-masalah seperti ini itu ada ahlinya, ya. Guru BK biasanya akan dimasukkan di dalam ruang BK yang nanti akan dibimbing langsung oleh guru BK-nya sendiri sampai masalahnya benar-benar
ada solusinya. Kemudian yang berikutnya itu adalah memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Jadi setiap pelanggaran yang kamu lakukan di sekolah itu ada sanksinya, ya. Kalau masih pelanggarannya masih pelanggaran yang ringan atau pelanggaran yang sedang, mungkin ada surat panggilan pertama, surat panggilan kedua, atau surat panggilan ketiga. Jadi orang tua akan dipanggil. Tapi jika kalau pelanggaran yang kamu lakukan itu sudah sangat berat, misalkan pukul orang di luar, di depan lingkungan sekolah kita, tapi masih di dalam kawasan sekolah, bisa jadi kamu akan dikeluarkan dari sekolah atau dikembalikan kepada orang tua. Atau kamu membawa minuman keras, kemudian mengajak teman-temanmu untuk mabuk-mabukan di sekolah, maka itu hukumannya atau sanksinya itu ya kamu akan dikembalikan ke orang tua. Jadi begitu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang wawasan Wiyata Mandala ini. Sekiranya apa yang sudah saya sampaikan bisa menjadi pembelajaran, bisa kamu ambil hikmahnya. Apa yang baik yang saya sampaikan silakan diambil, dan apa yang buruk dari apa yang saya sampaikan tidak usah dimasukkan di dalam pikiran. Oke, sampai sekian penjelasannya saya. Saya ucapkan terima kasih untuk anak-anak yang sudah bersedia meluangkan waktu mendengarkan apa yang saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk kamu semuanya. Semangat belajar walaupun tidak dalam bertatap muka, tapi saya harap di rumah juga atau walaupun tidak melakukan pembelajaran lewat online, kamu tetap melakukan tugasmu sebagai seorang siswa. Terima kasih.